Namo Buddhaya. Tiba saatnya kita membahas ciri-ciri, fungsi, dan wujud sila. Ciri-ciri, fungsi, dan wujud sila itu yang mau kita bahas. Tetapi sangat baik apabila kita mengawali kegiatan ini dengan melaksanakan latihan meditasi anapanasati, yaitu meditasi dengan menyadari keluar dan masuknya nafas. Jika nafas masuk, sadarilah sebagai nafas masuk. Jika nafas keluar, sadarilah sebagai nafas keluar. Hal ini sangat baik jika kita lakukan untuk waktu yang lama. Latihan anapanasati dimulai. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Baiklah, pertanyaan besar kita untuk hari ini adalah bagaimanakah ciri-ciri, fungsi, dan wujud sila sebagaimana diajarkan Buddha Gautama. Oleh karena itu, pembahasan kita hari ini adalah ciri-ciri sila, fungsi sila, dan wujud sila. Kita mulai satu persatu dengan ciri-ciri sila. Apakah yang menjadi ciri-ciri bahwa seseorang memiliki sila, bahwa seseorang berlatih sila, bahwa seseorang melakukan banyak perbuatan yang terkait dengan upayanya mewujudkan manusia bersusila? Apa ciri-cirinya? Ada dua ciri-ciri sila. Pertama adalah ketertiban, dan yang kedua adalah ketenangan. Orang yang bersusila, orang yang bersila, orang yang melatih di dalam kesusilaan, perilakunya tertib karena dia melakukan segala sesuatu, ucapannya, perbuatannya sesuai dengan peraturan yang berlaku, sesuai dengan regulasi yang berlaku, sesuai dengan tata tertib yang berlaku, maka dia tertib. Itu ciri yang pertama. Dan ciri yang kedua adalah tenang. Dia akan membawakan diri sebagai orang yang tenang, dimanapun tenang, keadaannya tenang dan menenangkan. Orang itu punya gaya tenang dan menenangkan. Ini menggambarkan bahwa hidupnya terlatih baik di dalam tata susila. Dia menjalankan sila dengan sebaik-baiknya. Maka ketertiban dan ketenangan itulah yang menjadi ciri bahwa seseorang melaksanakan sila. Ciri-ciri sila. Kalau digambarkan dalam diagram lingkaran, dalam diagram ini seperti ini ya. Jadi di dalamnya berisi ketertiban, maka permukaannya adalah ketenangan. Di dalamnya ketertiban, permukaannya adalah ketenangan. Karena orang itu selalu tertib, maka di mana-mana dia ada, dia akan tenang dan damai. Dan juga memiliki orang menenangkan semuanya. Itulah ciri-ciri sila ya. Sekarang yang berikutnya adalah fungsi sila. Fungsi sila, apa sih fungsi dari sila? Apakah sih manfaat dari sila? Apa gunanya sila? Setidaknya ada juga dua macam, yaitu menghancurkan perilaku tidak baik dan menjaga orang yang mempraktikannya agar tetap di dalam perilaku baik.
pertanyaan besar kita sekarang adalah mengapa sila menghancurkan perilaku tidak baik. Sila memang menghancurkan perilaku tidak baik sebab yang pertama, bahwa setiap orang pernah berbuat baik dan berbuat tidak baik. Tidak seluruhnya perbuatan orang itu tidak baik. Tidak seluruhnya pula orang itu berbuat yang hanya baik saja. Variasi ya, kadang seseorang berbuat baik, kadang berbuat tidak baik. Variasi, kadang berbuat baik, kadang berbuat tidak baik. Nah, dengan berlatih sila, maka ketidakbaikan itu menjadi berkurang. Begitu ya. Alasan kedua, praktek sila dapat mengurangi, bahkan menghancurkan kecenderungan berbuat tidak baik. Karena seseorang terlatih dalam sila, terbiasa tertib, terbiasa tenang, terbiasa terlatih dalam tata susila, maka kecenderungan berbuat yang tidak baiknya akan berkurang, terus berkurang. Jadi sangat bagus ya. Dan yang ketiga, praktek sila dapat menghancurkan perilaku tidak baik di dalam masyarakat. Masyarakat hanya akan berisi orang baik-baik ya, kalau semua warga melaksanakan praktek sila itu. Begitu maksudnya ya. Oleh karena itu, maka sangat bagus kalau kita ingat pesan Sang Buddha di dalam Tipitaka Khuddaka Nikaya Dhammapada bab 1 syair yang kelima. Nahi werena werani samantida kuda canang awerena cak sawanti esadamo sanantano. Kebencian tak akan pernah berakhir apabila dibalas dengan kebencian, tetapi kebencian akan berakhir bila dibalas dengan tidak membenci. Inilah satu hukum yang abadi. Sangat bagus ya kalau setiap orang bisa melaksanakan praktek ini, membalas kebencian dengan tidak membenci. Karena itu rumus bagaimana dunia ini selalu berisi kedamaian. Baiklah, sila menjaga orang yang mempraktikannya tetap berlaku baik. Mengapa? Ini ada fungsi represif dari sila. Apa fungsi represif dari sila? Sila itu menghancurkan perilaku buruk ya. Jadi dengan melaksanakan sila, perilaku buruk seseorang menjadi hancur. Dan ada fungsi preventif dari sila. Ada fungsi preventif dari sila. Apa itu? Menjaga agar pelakunya, itu orang yang berperilaku baik itu tetap berada dalam perilaku baik, menjaga agar orang yang bersusila itu tetap berada dalam perilaku yang baik. Itu namanya preventif ya. Fungsi preventif dari sila mencegah ya, mencegah orang itu menjadi tidak melakukan hal-hal yang tidak baik, maka perilakunya selalu baik. Ini namanya fungsi preventif dari sila. Dan yang ketiga, alasannya adalah pelaksana sila memiliki kepekaan terhadap ketidaknyamanan dan penderitaan orang lain. Dia memiliki kepekaan ya, sensitivitas yang tinggi tentang perbuatannya, bagaimana dampaknya terhadap orang lain. Oh, ini menimbulkan ketidaknyamanan, dia tidak lakukan. Oh, ini menimbulkan kekurangan akan hati, dia tidak lakukan. Begitu, dia akan selalu memandang bagaimana efek perbuatan yang ia lakukan kepada orang lain, apakah akan baik atau akan buruk, dan dia menjadi sangat terkendali. Begitulah, maka sila menjaga orang yang memperhatikannya tetap berada dalam perilaku yang baik. Itu maksudnya begitu ya.
Kemudian berikutnya kita bahas sekarang adalah wujud sila. Apa wujud sila? Sekarang apa yang menjadi wujud sila? Wujud sila tidak lain tidak bukan adalah kesucian, kemurnian dalam tindakan jasmani dan ucapan. Kalau seseorang sudah sangat bersusila ya, silanya sudah sangat baik, maka dalam perbuatannya baik jasmani maupun ucapan selalu berada di dalam kemurniannya. Itu namanya kesucian sebagai wujud dari sila. Apa wujud tertinggi dari sila? Wujud tertinggi dari sila adalah Buddha itu sendiri. Buddha lah gambaran manusia yang sangat bersusila. Kan kita tahu Itipiso Bhagawa Arahang Sama Sambuddho Wijacarana Sampano Sugato Lokawidu Anutaro Pulisadama Sarati Sata Dewa Manusianang Buddha Bhagawati. Demikianlah Sang Bhagawa yang maha suci, yang telah mencapai perangan sempurna pengetahuan serta tindak tanduknya, sempurna telah menempuh sang jalan guru para dewa dan manusia, yang sadar, yang patut dimuliakan. Buddha sebagai wujud tertinggi dari sila yang sebenarnya sudah lokutara, wujud tertinggi dari sila. Nah, bagaimana dengan wujud umumnya? Wujud umumnya adalah tercermin pada manusia-manusia yang baik hati, ya, manusia-manusia yang bersusila. Lah setidaknya kita sekarang berada dalam komunitas ini ya, komunitas manusia-manusia yang punya hati yang baik. Ini namanya wujud sila secara umum. Masih lokia, tapi nggak apa-apa. Memang kita berarti menjalankan sila ya, kita masih di sini, masih lokia. Untuk sampai pada lokutara. Nanti suatu saat kalau kita mencapai nibbana, mencapai tingkat-tingkat kesucian dari Sotapanna, Sakadagami, Anagami, Arhat, di sana berarti sudah ada perkembangan dari lokia sila menjadi lokutara sila. Sekarang tentang sebab terdekat dan manfaat sila. Sebab terdekat dan manfaat sila. Apakah sebab terdekat dari sila? Sebab terdekat dari sila tidak lain tidak bukan yang pertama adalah hiri, yaitu rasa malu untuk melakukan perbuatan jahat. Dan yang kedua, otapa, yaitu rasa takut terhadap akibat perbuatan jahat. Sekarang mengapa hiri menjadi sebab terdekat dari sila? Dengan hiri ini membuat seorang merasa malu untuk melakukan tindakan tidak terpuji. Kalau tindakannya tidak terpuji, maka dia tidak akan lakukan. Kalau ini terpuji, baik begitu, baik bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, dia baru lakukan. Begitu caranya ya, menimbang-nimbang. Dengan diri pula, seseorang berusaha menjaga harga dirinya, martabatnya, marwahnya, begitu ya. Jadi dia akan sangat mempertimbangkan, oh ini akan menghancurkan harga diri saya dan keluarga. Dia tidak lakukan. Oh ini akan menunjang, mendukung, meninggikan harkat dan martabat keluarga. Dia lakukan. Begitu. Dengan malu berbuat jahat juga dengan hiri, maka muncul perasaan malu jika melakukan tindakan yang tidak terpuji. Karena kurang pertimbangan, pertimbangan kurang matang, kemudian seorang melakukan tindakan yang tidak terpuji dan dia malu atas perbuatannya yang tidak terpuji itu, dia malu. Ini penting sebab pada masa-masa ini banyak pula orang yang tidak memiliki rasa malu lagi, sehingga dengan mudah berbuat yang tidak baik. Dan dengan hiri yang kuat, seseorang menghindari perbuatan yang tidak terpuji. Itu alasannya mengapa hiri menjadi salah satu sebab terdekat dari pelaksanaan sila. Sekarang otapa. Mengapa
otapa ini, takut akibat berbuat jahat ini menjadi salah satu sebab dari sila. Otapa, takut akibat berbuat jahat menjadi salah satu sebab dari sila. Karena dengan otapa seseorang takut terhadap akibat tindakan yang tidak terpuji yang pernah dilakukannya. Dia ingat terus pernah melakukan tindakan yang tidak terpuji dan kemudian takut terhadap akibat yang akan diterimanya. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan otapa seseorang mempertimbangkan kehormatan orang lain yang dekat dengan dirinya, orang tua, anak, sanak saudara, guru, teman, dan lain-lain, dan berusaha tidak membuat mereka semua tercemar karena perbuatan jahatnya. Jadi harus ingat ya, bahwa perbuatan jahat yang kita lakukan, semoga tidak pernah ya, semoga kita selalu berbuat baik. Karena kalau berbuat jahat itu berarti mencemarkan nama baik orang tua, anak kita, sanak saudara kita, guru kita, teman-teman, dan lain-lainnya. Semua akan tercemar. Orang-orang terdekat kita menjadi tercemar dan mereka menjadi tidak lagi respect, peduli terhadap kita yang berbuat jahat. Nah, sekarang bagaimana dengan manfaat mempraktikkan sila? Manfaat rinci mempraktikkan sila. Pertama, seseorang yang tekun dalam sila akan memperoleh kekayaan berlimpah melalui usaha yang giat. Yang kedua, reputasi baik tersebar luas. Dia akan terkenal ya. Dan orang yang menjalankan sila akan penuh percaya diri, tidak takut pada siapapun karena memang tidak punya celah dimanapun, gitu. Penuh percaya diri, berani. Jika orang bersusila meninggal, maka dia akan dapat meninggal dengan tenang, seperti sebuah kapal yang berhenti di pelabuhan yang tenang. Dia akan berhenti dengan tenang, begitu ya. Meninggal dengan tenang, itu gambaran meninggalnya orang yang bersusila. Dan bagaimana setelah meninggal, dia akan terlahir di alam yang baik, di alam yang bahagia, di alam surga ya. Itu terlahirnya orang-orang yang bersusila. Manfaat berikutnya dari mempraktikkan sila, dari pelaksanaan sila, ini manfaat yang keenam ya, yaitu tercapainya keinginan. Kita semua pastilah punya cita-cita ya, punya keinginan. Nah, modal untuk tercapainya keinginan, cita-cita, gegayuhan begitu adalah sila. Dengan sila, seseorang akan mudah mencapai keinginannya, goal cita-citanya, kalau punya sila. Dan yang ketujuh ini berarti dengan mempraktikkan sila seseorang sembuh dari sakit. Oleh karena itu malah kita terus berlatih menjalankan sila, karena dengan pelaksanaan sila yang baik kita akan sembuh dari sakit ya. Kadang-kadang kita sakit. Nah, sakit kita mudah disembuhkan jika kita selalu berada dalam tingkat kesusilaan yang sebaik-baiknya, yang tinggi, maka mudah sembuh dari sakit. Dan manfaat ke-8 dari mempraktikkan sila adalah landasan bagi tercapainya pencerahan. Pencerahan, perang sempurna yang sebagaimana dicapai pertama itu berpondasikan sila, berpondasikan perbuatan baik. Jadi sila ini menjadi landasan yang kuat bagi suatu makhluk, bagi seorang makhluk untuk tercapainya pencerahan. Demikianlah manfaat sila ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, tidak 8 ya. 8 manfaat
mempraktekkan sila. Jadi ini sangat penting bagi kita. Malah apa yang sudah ditunjukkan Sang Buddha, ajaran tentang sila samadhipanya, ini sila ya. Sila ini benar-benar kita laksanakan agar kita dapat mencapai tujuan tertinggi sebagaimana yang Sang Buddha sudah capai, yaitu pencerahan sempurna. Demikianlah, terima kasih atas pertanyaannya, kekurangannya mohon maaf. Terima kasih. Anumodana. Namo Buddhaya.